Patok kuning ini penanda bagian tengah jalan tol itu ya. Dan ini mengarah ke selatan sana. Berarti makam ini pasti hilang ini semuanya ini. Jalan tol belum jadi, kita udah lewat nih. Ini jalan tolnya besok. Kan katanya sudah diganti untung kan Mas Sigit? Kemungkinan yang sini belum Mas. Oh belum. Nah ini kalau ganti rugi hanya sebesar harga pasar, bagaimana besok kami bisa cari gantinya loh. Halo kawan, jumpa lagi di channel X2Rider ya. Kali ini saya bersama Mas Sigit ini. Mas Sigit Ya, ini kita jalan-jalan di Jogja Timur ya. sekarang di Nah Bayan ini Purwomartani Kalasan Sleman. ya di Bayan Purwomartani Kalasan Sleman. Nah jalur ini adalah jalur tol baru ya. Jadi hore ini Jogja akan mempunyai tol. Ini seksi Klaten Jogja. Klaten Jogja berarti startnya dari Klaten terus ke Jogja ya. Nek sambungan utamanya dari Kartosuro Solo. Solo Klaten, Klaten Jogja, Jogja YIA. Jogja YIA, terus ada lagi yang ke Simpang ke Bawen. Magelang. Jogja Magelang. Nah, ini kita di Kalasan ya, timur Jogja. Dan kita lihat di depan kita ini ada makam, dan di makam itu terkena patok. Nah, ini patoknya, kawan. Ini patok merah ini ya. Nih. Patok merah ini adalah tanda untuk jalan tol ya. Ini yang luar, bagian luar ini, bagian luar. Dan yang itu ada terpal di sana itu yang bagian tengah nanti. Ya, sedang diukur itu kekuatan tanahnya ya. Nah, jadi patok ini masuk di makam, kawan. Nah, itu. Ya, patok berwarna merah. Itu yang di makam itu ada patok merah. Jadi nanti makam ini akan hilang seperempat ini. Oh, hampir separuh hilang ini makamnya ya. Makamnya akan dipindah ya, yang ada di bawah tol itu nanti akan dipindah ya. Dan semua yang terkena patok ini semuanya sudah dibeli ini ya. Nah, mulai rumah ini, dan rumah ini nanti ini habis ini. Kesana itu habis semua ini. Ini SD Muhammadiyah juga kena ini. Itu kena, berarti itu nanti harus dihancurkan itu nanti bangunannya. Oke, kita telusur lagi ya kawan. Nah, ini saya ajak kawan-kawan untuk mencari exit tolnya ya. Exit tol yang turun ke Boko dan turun ke Ring Road Utara ya, tempat persimpangan itu untuk keluar dan masuk. Dari makam yang tadi itu cuma berapa meter, ini ada makam lagi, dan di makam ini pas di tengah-tengah ini. Nah, itu ada patok kuning ya. Nih. Nah, ini kawan, patok kuning ini penanda tengah, bagian tengah jalan tol itu ya. Berarti ini bagian tengah nanti. Dan ini mengarah ke selatan sana. Berarti makam ini pasti hilang ini semuanya ini. Makam ini pasti dipindah ini. Nih. Saya perlihatkan yang sebelah sana patoknya. Nah, ini patok kuning penanda bagian tengah jalan tol ya. Nah, ini pas di tengah, nanti rumah itu juga hilang ya. Akan dibongkar. Dan ini mengarah ke selatan ya. Nih. Nah, ini patoknya. Pas di tengah-tengah itu ya. Nah, di utara jalan ini ada pengeboran ya dekat makam. Nah, pengeboran ini berguna untuk mencari kepadatan tanah ya, sehingga nanti kedalaman kedalaman kaki-kaki tol itu dan jenis beton apa yang akan digunakan nanti ditentukan oleh pengeboran ini ya. Nih. Oke, kita lanjut ya. Ini makam kedua ya yang kena gusuran jalan tol besok ya. Sekarang kita lanjut ke selatan ya. Kita ikuti jalur patok ini sampai ke persimpangan. Nah, itu patoknya itu. Iya.
Nah kawan, ini kita di persawahan ya, dekat dengan makam tadi ya. Nah ini kita bisa melihat jelas ini patoknya. Ini yang merah berada di pinggir ini ya. Ini merah berada di pinggir. Terus sana ke tengah itu yang patok kuning, itu adalah bagian tengah jalan tol. Dan yang sebelah sana lagi itu, ini patok merah ini. Nah ini pinggir sebelah timur ya. Jadi ini jalurnya yang di Kalasan ini mengarah dari utara ke selatan ini. Nah, menuju ke persimpangan nanti, persimpangan yang akan menjadi exit dan masuknya tol yang ada di Meguwo sini. Yuk kita lanjut yuk. Nah ini saya ajak belusuan ya kawan-kawan, itu patoknya. Saya ajak belusuan lewat jalur jalan kecil ini untuk mengikuti patok yang mengarah ke selatan ini ya, dari Purwomartani tadi. Dari mana tadi? SD. Ya dari arah Klaten, terus ini bergerak ke arah selatan ya. Kita itu kalau ke Prambanan sudah dekat ini, paling cuma 5 kilo sudah sampai Prambanan di timur kita ini. Wah, off-road pokoknya hari ini. Off-road mengikuti patok jalan tol Jogja. Nah ini di selatannya tadi ada ini Menara Sudet yang udah dipotong separuh ini ya. Itu tepat di jalur merah ini. Oh, di patok merah, di pinggir patok merah loh gitu. Kemungkinan ini memang dibongkar untuk jalan tol ini, atau mungkin ini memang sudah tidak dipakai ya. Soalnya ke baratnya tidak ada. Paling ya di belakang pohon itu. Tapi ini udah putus. Oke, kita sudah hampir sampai di jalan di Selokan Mataram depan sana ya. Yuk kita lanjut. Nah, sekarang kita tepat di tengah jalur tol ini kawan. Nah, ini patok merah. Di sini nih. Patok merah toh. Terus di kanan kita itu patok kuning. Mana ya itu? Itu. Patok kuning ya di sawah. Ini kita tepat di tengah-tengah ini kawan. Di tengah-tengah jalan tol. Jalan tol belum jadi, kita udah lewat nih. Ini jalan tolnya besok. Nah itu patok kuning di tengah sawah, dan ini patok merah ini. Wah luas sekali nih. Ini luas sekali Mas Git. Luas ini Mas. Oh, karena melebar ini. Lebar jalan tol pada umumnya standar itu 14,6 meter. Oh 14,6 meter untuk standar ukuran jalan tol gitu. Satu ruas ya? Ya. Satu ruas. 4 ruas ya. Oh, 4 ruas. Enggak, satu jalan lurus gitu loh. Oh, kanan kiri. Kanan kiri. Jadi per jalan 7 meter. Oh iya, per jalur 7 meter. Tapi ini lebih ini. Nah, ini udah belok ini, kawan. Ini dari tadi sana, ini belok sedikit ini. Nah, belok ke sana ini. Ini patok merah. Patok kuning di sana, patok merah lagi di sana. Ini belok. Belok ke barat ya. Oke. Nah, ini kita sampai di Dusun Temanggal ini. Kami tidak jual tanah nih, kami korban harus diperhatikan dengan ganti untung di atas harga pasaran ya. Nah katanya sudah diganti untung ini. Kan katanya sudah diganti untung kan Mas Sigit? Kemungkinan yang sini belum. Oh belum. Nah ini kalau ganti rugi hanya sebesar harga pasar, bagaimana besok kami bisa cari gantinya loh. Nah ini yang terdampak tol ya. Ini kayaknya kurang puas dengan ganti ruginya. Tapi katanya kan ganti untung ya. Jadi untuk jalan tol ini mereka dapat uang banyak ya, bisa untuk beli tanah yang lain ya. Nah ini. Nah mereka memang di sini ditulis tidak menolak pembangunan jalan tol ya. Tapi mereka cuma minta harganya itu yang bisa untuk mencari tanah lain yang sesuai atau yang selevel lah dengan tanah mereka yang ada di sini. Nah ini di Dusun Temanggal, masih di area Kalasan ya. Tempat tadi belok tadi dari selatan, dari utara tadi ke selatan, terus ini agak menceng ke barat ya, menceng belok masuk ke barat. Oke kita lanjut. Nah ini kita lanjut agak ke barat ya. Pokoknya kita ikuti ini jalur tolnya. Nah yang tadi itu rumahnya masih pada utuh ya, belum pada dibongkar ya. Nah tapi yang ini sudah dibayar, makanya sudah dibongkar. Nah ini kawan.
Ini bangunan-bangunan yang sudah dibongkar untuk jalan tol. Nih. Nah, patoknya mana patoknya ya? Wah, ini kalau patok biru apa ini? Patok biru ini. Nah, kita berhenti dulu. Nah, itu patok kuning, itu patok kuning. Terus ini ada patok biru ya. Nah, ini Mas Sigit. Kok ada patok biru ini maksudnya apa, Mas? Nah, patok di sini ya, kan ada warna merah, kuning sama biru ya. Merah, kuning sama biru. Kalau ya. biru ini saya lihat belum terlalu lama, Mas. Ya. Tapi menurut informasi, patok biru ini adalah status yang sudah deal tapi belum pembayaran. Oh, belum lunas atau belum dibayar? Ya, mungkin bahasa kasarnya mungkin belum lunas. Oke, belum lunas. Gitu. Ya. Nah, ini kawan. Ini ya. Patok biru ya, itu. Jadi tadi penjelasan dari Mas Sigit ya. Untuk patok biru ini tanahnya belum lunas ya, belum dibayar ya. Nih. Itu juga tuh. Oh, cuma sekotak ini ya, sekotak ini jadi belum dibayar ini. Oke, semoga pembayarannya lancar ya, sehingga kita cepat bisa melihat jalan tol ini jadi. Yuk, kita lanjut lagi. Nah, ini ada rumah, tapi belum dibongkar ini. Oh, sudah setengah bongkar ini, Mas. Nih, semi bongkar ini. Nah, itu sudah dijebol itu ya. Nah, ini kanan kirinya sudah dipatok ya. Pas di tengah-tengah dia itu ada patok kuning ya. Dan di sebelah selatannya ini tempat bocah-bocah bermain ini ada patok biru. Berarti yang situ belum dibayar ya. Nih. Antara sing omah kuwi apa kae iki kan tengah. Oh, ini persimpangan nanti ya? Simpang susun ya ini. Oke, jadi melebar sama. Oh, jadi kita sudah sampai di simpang susun. Nah, kita sampai di Selokan Mataram ini kawan. Kanan kita ini Selokan Mataram yang membujur ya dari Prambanan sampai ke Kulon Progo. Nah, ini pasak kuning ini. Pasak kuning merah. Jadi ini jalannya mengarah ke sana, mengarah ke barat ini. Nah, kita mencoba mencari pusatnya bunderan ya, atau persimpangan simpang susun jalan tol. Nah, gini. Wah, ini sudah pada dibongkar ini, luas sekali ini. Patoknya kuning semua ya, berarti ini tengah semua. Oke. Nah, kawan, kita sudah ada di persimpangan ini ya. Di titik tengah simpang susun jalan tol yang ada di Purwomartani. Nah, ini semua patok kuning semua yang di tengah-tengah sini ya, patok kuning semua itu. Patok merahnya jauh sekali di sana itu. Itu saya zoom ya. Nah, itu patok merahnya jauh sekali di sana. Ini aja masih patok kuning ya, itu. Ini patok merahnya itu. Yang biru ini belum lunas. Nah, dari sini ini muter ya. Jadi jalan yang ke Solo, yang dari Solo Klaten terus nembus ini ya, ketemu di simpang susun ini. Nanti akan ada exit tol yang mengarah ke Boko, ke perbukitan itu ya, ada perbukitan itu. Nah, ini saya zoom. Nah, perbukitan itu di sana itu ada daerah Boko atau Candi Ratu Boko, kalau kawan-kawan pernah dengar ya. Itu menjadi exit tol dan tempat masuk juga ya. Dan nanti sini juga ada jalan yang keluar ke arah barat utara ya. Berarti itu ke arah ring road ya, ke arah ring road di Meguwo itu untuk exit tol dan jalan masuk ya. Jadi nanti kalau mau ke Jakarta, saya bisa langsung naik ya, naik lewat Meguwo ini, bisa langsung ke arah barat ke Jakarta, ke arah timur ke Surabaya atau ke Bromo. Oke, baik kawan. Ini perkenalan ya tentang jalan tol yang akan dibangun di Jogja ini. Akhirnya Jogja punya jalan tol ini ya. Jadi nanti saya kabar-kabar lagi progres pembangunan jalan tol ini. Jadi saya cukupkan video ini sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut lagi, kita lihat-lihat daerah yang terkena proyek jalan tol ya. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam sehat selalu, salam aspal Grunjal.
Yuk.